Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unika Nasution. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara. Di sini saya akan melakukan sedikit presentasi terkait tugas saya, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. SKPKB adalah surat perpajakan yang merupakan produk hukum dan diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama atau KPP, dengan tujuan untuk menetapkan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang masih kurang dalam pembayaran pajak. Ketentuan mengenai SKPKB ini dilandaskan pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau UU KUP, yaitu pada pasal 13. SKPKB adalah surat kelengkapan administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk melakukan penagihan kurang bayar pajak oleh wajib pajak. Apa saja yang menyebabkan terbitnya SKPKB pajak? Tentunya tidak semua wajib pajak akan diberikan SKPKB oleh Dirjen Pajak. Hanya wajib pajak yang berada dalam kondisi tertentu saja yang akan mendapatkan SKPKB tersebut. Peraturan mengenai hal ini dapat menyebabkan terbitnya surat tersebut telah dilakukan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 oleh UU KUP. Kemudian, peraturan tersebut telah mengalami perubahan beberapa kali hingga yang terakhir digunakan sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak selisihnya tahun pajak. Bagi yang tahun pajak maupun masa pajak wajib pajak. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tepatnya pasal 13 ayat pertama, disebutkan bahwa kondisi-kondisi tertentu dapat membuat wajib pajak memperoleh SKPKB tersebut. Yang pertama yaitu jika berdasarkan pada hasil pemeriksaan ataupun ketetapan lainnya terhadap pajak terutang maupun pajak kurang bayar. Yang kedua yaitu jika surat pemberitahuan ternyata tidak disampaikan oleh wajib pajak dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 3 ayat 3 dan setelah dilakukannya teguran secara tertulis tidak disampaikan sesuai jangka waktunya sebagaimana yang telah ditentukan oleh surat teguran. Nah, perlu diketahui oleh wajib pajak bahwa jangka waktu yang ditentukan untuk penyampaian surat pemberitahuan masa paling lambat adalah 20 hari setelah mencapai masa akhir pajak. Yang pertama yaitu untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi selambat-lambatnya adalah 3 bulan setelah mencapai akhir dari tahun pajak. Yang kedua yaitu untuk SPT PPh wajib pajak badan selambat-lambatnya adalah 4 bulan sejak berakhirnya tahun pajak. Nah, yang ketiga yaitu jika berdasarkan pada hasil pemeriksaan maupun ketetapan yang lainnya mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPHBN, pajak penjualan barang mewah, tidak semestinya dikenakan tarif pajak sebesar 0%. Yang keempat yaitu jika kewajiban mengenai yang disebutkan pada pasal 28 mengenai pembentukan ataupun pasal 29 tentang pemeriksaan ternyata tidak dipenuhi sehingga dapat menyebabkan tidak diketahuinya berapa besaran pajak terhitung. Yang kelima yaitu jika kepada wajib pajak tersebut diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dikarenakan adanya suatu jabatan. Nah, fungsi dari SKPKB yaitu untuk ketetapan pajak pastinya SKPKB mempunyai fungsi tersendiri bagi wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya. SKPKB menjadi salah satu sarana administrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melakukan penagihan kepada wajib pajak atas pajak kurang bayar. Sedangkan fungsi SKPKB tersebut antara lain yaitu yang pertama, untuk mengoreksi terhadap jumlah pajak terutang sesuai SPT. Yang kedua yaitu untuk sarana administrasi dapat menggunakan sanksi kepada wajib pajak. Dan yang ketiga yaitu untuk mengukur alat sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
Nah, dalam SKPKB itu juga terdapat sanksi. Yang pertama yaitu tambahan pembayaran denda, yaitu bunga sebesar 2% dari jumlah kekurangan pajak. Perhitungan bunga akan didapatkan setiap bulan dengan mengenakan maksimal 24 bulan terhitung sejak berakhirnya masa pajak ataupun terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPKB. Yang kedua yaitu denda sebesar 2% itu digunakan penjelasan dalam poin 1 akan dikenakan kepada wajib pajak yang ketentuan pajak terutangnya belum membayar pajak, tidak membayar pajak, dan wajib pajak yang memperoleh pengukuhan sebagai PKP berdasarkan pada jabatannya. Nah, yang ketiga, tambahan denda dengan kenaikan 50% dari jumlah PPh yang kurang tidak bayar dalam 1 tahun. Yang keempat yaitu tambahan denda dengan kenaikan sebesar 10% dari PPh yang kurang atau tidak dipotong, dipungut, ataupun disetorkan. Yang kelima, tambahan denda sebesar kenaikan 10% dari PPN dan PPHBM yang kurang telah dibayarkan. Nah, yang terakhir yaitu denda 60% dan 100% bagi wajib pajak yang tidak melakukan penyampaian SPT sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PPN dan PPHBM yang tidak semestinya dikenakan tarif 0%. Wajib pajak yang tidak melaksanakan pembukuan yang benar. Cara menghitung SKPKB-nya yaitu sebagai contoh. Harta Wijaya mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 65 juta dalam kurun waktu 1 tahun untuk tahun 2020. Harta Wijaya telah menyampaikan SPT tahunannya kepada kantor pajak sesuai waktu yang ditentukan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pada bulan Desember 2021 diketahui bahwa terdapat kurang pajak yang diterbitkan melalui SKPKB. Berapakah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Harta Wijaya tersebut? Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus melakukan penghasilan kena pajaknya yaitu 65 juta, lalu pajak terhutangnya yaitu 30%. 30% itu kita kalikan dari 65 juta, yaitu dapat 19.500. Nah, kredit pajaknya yaitu 15 juta. Lalu kurang bayar pajaknya yaitu 19.500 dikurangkan 15 juta yaitu 4.500. Nah, bunganya itu 24 bulan dikali 2% sama dengan yaitu 4.500. Jadi, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Harta Wijaya yaitu 4.500 ditambah 2.160.000 yaitu 6.060.000. Maka Harta Wijaya harus menyetorkan SKPKB-nya yaitu 6.060.000. Demikian penjelasan saya mengenai SKPKB. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.